Teman-teman, jadi ini tuh kejadian lagi, ada salah satu komentar ya dari teman kita, di mana ini tidak bisa mengikuti dan juga tidak bisa berkomentar ya. Di sini tuh saya tidak bisa mengikuti dan juga tidak bisa berkomentar. Jadi sebenarnya sudah saya bahas teman-teman ya. Jadi kalau untuk di Facebook saat ini itu sudah nggak work ya. Jadi kalau kita mengikuti orang lain, ya belum tentu juga orang lain mengikuti kita. Ya, jadi sangat rugi teman-teman ya. Kalau kita ngikutin orang lain, belum tentu orang lain ngikutin kita, malahan dampaknya akun kita terkena pelanggaran. Jadi saya sudah sering jelaskan ya kepada teman-teman bahwa di Facebook ini sistemnya bukan kita cari pengikut, saling mengikuti ya, itu nggak boleh ya, bahkan akun kita itu bisa terkena pelanggaran. Jadi pelanggaran paling berat di Facebook ya seperti ini teman-teman, udah nggak bisa berkomentar, nggak bisa bikin postingan, nggak bisa ngikutin ya. Jadi ini sebenarnya sudah sering saya bahaskan bahwa kegiatan aktivitas saling follow ataupun real to real itu dilarang untuk di Facebook ya. Bahkan bisa jadi akun kita itu dihapus oleh Facebook. Nah, ini sekarang ini sudah zamannya 2025, jadi tinggalkanlah hal-hal seperti ini. Nah, apa yang perlu kita perbaiki? Yang pertama adalah kita menjadi konten kreator ini adalah kita seorang konten kreator. Artinya kita adalah seorang pembuat video, teman-teman. Ya, jadi bagaimana sistem kita untuk lebih cepat dapat pengikut itu adalah buatlah konten teman-teman yang menarik. Jadi kalau konten teman-teman ini menarik ya sebenarnya simpel ya teman-teman. Konten menarik itu ya misalkan kita buat konten lucu sama adik kita, sama suami kita ya, jadi seperti itu. Jadi konten itu sebenarnya mudah ya, hanya saja kita ini terkadang ya memang malesnya kuat ya teman-teman. Padahal ya konten-konten lucu dalam keluarga itu juga bisa menjadi konten ya, jadi nggak perlu ribet sebenarnya. Jadi sekreatif teman-teman bikin konten di Facebook, maka insya Allah pengikut itu akan datang sendiri ya. Jadi untuk saat ini di tahun 2025 untuk kita ngikutin orang lain ini sudah nggak usah dikerjakan lagi teman-teman. Nah, kenapa? Ya dampaknya akun teman-teman itu terkena pelanggaran seperti ini. Dan paling ngeri di Facebook ini ya, jadi pelanggarannya itu kita hanya bisa masuk ke Facebook ya, itu pelanggaran berat ya. Pelanggaran berat itu kita hanya bisa masuk ke Facebook, nggak bisa buat status, nggak bisa ngapa-ngapain ya, cukup kita bisa buka saja. Solusinya belum tahu ya teman-teman, kita ajukan banding pun terkadang nggak akan direspon oleh Facebook ya, jadi sangat disayangkan. Nah, jadi tugas teman-teman di tahun 2025 ini perbaiki kualitas konten ya. Konten kita menarik, insya Allah pengikut akan datang sendiri ya. Jadi jangan cari pengikut lagi ya, resikonya akun kita akan terkena ban seperti ini. Oke. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini bukan ini ya, ini hanya sebagai gambaran saja buat teman-teman semua. Jadi yang kita bahas kali ini syarat monetisasi YouTube di tahun 2000, syarat monetisasi Facebook di tahun 2025 teman-teman. Nah, apa saja itu? Jadi kita pahami sama-sama, karena di Facebook ini aturan yang sudah dikeluarkan itu pasti akan mereka terapkan, sehingga misalkan sebagai contoh kita reupload mentah-mentah biasanya monetisasi dibatasi, monetisasi dicabut. Jadi hal-hal yang memang diinstruksikan di Facebook memang ditepati sama mereka ya. Kita nggak menaati aturan, akunnya terbanet seperti ini. Entah kapan juga akan pulihnya juga nggak tahu, biasanya 180 hari, biasanya 90 hari ya kalau pulih lagi, kalau enggak ya. Jadi malahan kita akan males untuk mengulang bikin akun baru lagi, itu males ya teman-teman. Jadi ya saran saya kita punya satu akun aman-aman saja dan bisa jangka panjang. Jadi ya ikuti saja aturan di Facebook ya. Syaratan sendiri ya untuk syarat monetisasi di Facebook adalah yang pertama, membuat konten di platform yang memenuhi syarat. Artinya untuk akun Facebook teman-teman ini sudah dalam mode profesional. Dan yang kedua, teman-teman juga sudah bikin akun fanspage ya. Oke, itu untuk syarat yang pertama. Kemudian tinggal di negara yang memenuhi syarat. Di sini tuh Indonesia sudah memenuhi syarat ya, mematuhi standar komunitas kami. Nah, ini yang sering dilakukan ya teman-teman. Jadi ketika kita ini melakukan interaksi disengaja, kirim bintang,
ataupun perilaku yang tidak autentik seperti saling follow. Ini yang sering dilakukan. Ini kan masuknya dalam standar komunitas nih ya, dan ini tuh dilarang. Makanya tadi di salah satu teman kita itu dibatasi dari komentar ya, karena melanggar standar komunitas. Jadi persyaratan yang pertama ya itu syarat monetisasi di channel YouTube, syarat monetisasi di Facebook ya. Untuk yang pertama adalah memenuhi syarat, kita sudah mode profesional, tinggal di negara yang memenuhi syarat, mematuhi standar komunitas kami, membagikan konten autentik, dan ini yang harus digarisbawahi karena masih banyak yang menggunakan konten reupload. Ya saran saya di sini karena memang sudah dijelaskan membagikan konten asli ya. Jadi ini harap dipahami teman-teman, bukan maksud kita ini hanya membaca saja, enggak, tapi di sini tuh sebenarnya harusnya teman-teman pahami apa sih isi dalam membagikan konten yang autentik ini. Pahami lagi teman-teman, apa sih membagikan konten asli ini ya, teman-teman harus paham di sini. Kalau teman-teman nggak paham di sini ya sama saja teman-teman ya, walaupun kita baca, tapi kalau nggak paham ya sama saja ya. Jadi kalau melanggar standar komunitas ini, contohnya ya, ini melanggar standar komunitas nih, perilaku yang tidak autentik, saling follow, saling kirim bintang ya, makanya menu bintangnya hilang, nggak bisa ngirim bintang ya. Jadi seperti itulah aturan Facebook itu, seperti itu. Kemudian memonetisasi interaksi yang autentik, jadi penonton yang alami. Nah, maksudnya di sini interaksi yang autentik ini memang interaksi dari orang yang memang benar-benar menyukai video kita ya. Kemudian bukan orang yang hanya menonton dan klik iklan saja. Jadi kalau kita klik iklan, mungkin teman-teman pernah ngerasain dolarnya berkurang. Nah, karena orang-orang hanya menonton sebentar dan coba-coba klik iklan. Nah, biasanya seperti itu. Itu akan tetap ketahuan oleh sistem di Facebook ya. Kemudian mematuhi ketentuan dan pembayaran kami. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah syarat-syaratnya untuk monetisasi di Facebook ini. Dan tentunya ya harapan saya buat teman-teman ini juga berhasil ya. Jadi kita bikin satu akun, yang terpenting akun kita ini aman, nggak ada pelanggaran. Usahakan hindari menggunakan musik ya. Kemudian bikinlah konten sekreatif mungkin, selucu mungkin. Oke, di sini saya sudah masuk ke Facebook. Nah, di sini tuh ada monetisasi konten, saya sudah dapatkan, ada iklan kemitraan ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan monetisasi konten seperti ini ya, kita sayang-sayanglah untuk akun kita, jangan sampai terkena pelanggaran ya. Jadi di sini tuh monetisasi konten tampilannya seperti ini, dimana akan terhubung iklan stream, bintang, video reel, video VOD nanti akan masuk di sini semua. Pembayaran kita saat ini via rekening bank $25, PayPal $25. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk syarat monetisasi Facebook terbaru tahun 2025 ya. Tetap semangat buat teman-teman semua yang masih baru membangun Facebooknya, semoga cepat monetisasi ya. Oke, terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.